Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, biarlah hidup kami menjadi suratan terbuka yang melukiskan karakter-Mu ya Tuhan. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan hidup yang menjadi buah bibir yang manis. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 42 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ada satu pepatah kuno asing yang berkata, "A good product will sell by itself," atau barang yang bagus akan mampu menjual dirinya sendiri. Perkataan pepatah ini telah mematahkan pemandangan bahwa untuk bisa dijual, sebuah barang atau sebuah ide membutuhkan satu marketing strategi yang jitu, sehingga manusia berlomba-lomba menggelontorkan dana begitu banyak untuk sebuah harapan penjualan agar dikenal oleh banyak orang. Manusia terkadang lupa bahwa strategi marketing yang terbaik adalah berita dari mulut ke mulut. Jika mereka yang sudah menikmati betapa baik dan menguntungkannya sesuatu produk tertentu, maka mereka adalah alat marketing yang paling jitu untuk meyakinkan orang lain untuk juga membeli dan menikmati produk atau servis yang kita tawarkan. Dalam hal kerohanian, itulah yang disebut menjadi saksi, dan bukan sekedar bersaksi. Menjadi saksi tentu jauh lebih efektif dan penuh kuasa dibandingkan dengan sekedar bersaksi. Sebab menjadi saksi adalah lewat perbuatan, sikap hidup, dan tingkah laku. Sekarang coba aplikasikan kebenaran tersebut ke dalam pengalaman hidup Yusuf. Yusuf telah dibuang jauh dari rumah orang tuanya. Yusuf sudah lama dilupakan. Yusuf dianggap sudah mati dan tidak lagi dikenang. Hampir kurang lebih 13 tahun setelah Yusuf dibuang jauh. Di zaman yang belum mengenal teknologi internet dan media surat kabar. Namun apa yang Yusuf perbuat sehingga di tanah Mesir masih terdapat makanan, bahkan berlimpah ruah. Hal itu terdengar jauh sampai ke utara, sampai ke negeri di mana Yakub berada di tanah Kanaan. Dalam kitab Kejadian 42 ayat yang pertama, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Padahal untuk diri Yusuf sendiri, namanya pun sudah tidak lagi dikenang. Sebab Firaun telah memberi Yusuf nama baru, latar belakangnya, siapa dan dari mana asalnya. Semua itu sama sekali tidak dibicarakan orang. Tapi hasil baik, hasil kerja Yusuf dibicarakan sampai ke negara tetangga dan sampai ke telinga Yakub ayahnya. Begitulah hidup manusia yang disertai Tuhan. Dia mungkin saja tidak terkenal. Dia bukan seperti selebriti atau layaknya bintang film dan para politisi. Tapi hasil kerjanya akan dinikmati dan menjadi buah bibir banyak orang. Jika kita melihat hidup kita, apakah benar hasil kerja kita itu dinikmati banyak orang hingga menjadi buah bibir sampai di mana-mana? Di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 39 diceritakan tentang hidup dan matinya seorang wanita bernama Dorcas. Coba dengarkan sendiri kesaksian orang-orang di Yope tentang Dorcas. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik
dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Itulah jalan hidup orang yang disertai Tuhan. Hidup dan matinya menjadi buah bibir yang manis bagi banyak orang. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Ajari aku agar hidupku menjadi kesaksian dan buah bibir yang manis bagi banyak orang, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.